Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi nih Sobat Kaligrafi di obrolan kita. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget. Iya, kita dapat sumber bagus nih, kutipan dari buku Kisah Kaligrafi karya Didin Sirojudin AR. Betul, khususnya dari bab yang judulnya aja udah bikin penasaran. Jadilah penulis bukan tukang. Wah, ini gimana nih maksudnya? Nah, itu dia sumbernya ini ada beberapa halaman, ada peribahasa Arab juga, terus ada cerita soal Perdana Menteri zaman dulu, seru dah pokoknya. Oke, jadi misi kita kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Apa sih inti dari keahlian kaligrafi itu sebenarnya? Apa benar cuma soal alat tulisnya, kolamnya gitu, kayak kata peribahasa itu? Atau ada sesuatu yang lebih mendasar lagi? Oke deh. Ayo kita bedah bareng-bareng. Nah, di sumber ini ada peribahasa Arab. Bunyinya, Inna jamal al-khatti ya'tamidu alal qalam. Artinya itu, sesungguhnya kecantikan tulisan tergantung pada pulpen kolam. Jelas banget ya nekenin pentingnya kolam. Iya, penting banget. Katanya juga, seorang khattat atau kaligrafer itu wajib kudu pinter ngolah kalam. Sampai ada ilmunya sendiri loh, ilmu memotong kolam. Wah, detail ya. Kalau denger gitu aja, kesannya kayak alat itu ya segalanya gitu ya. Kalau alatnya bagus, potongannya pas, ya pasti bagus tulisannya. Kayak gitu kan pikirannya. Tapi, bener gak sih sesimpel itu? Nah, ini dia yang menarik. Penguasaan alat, cara nyiapinnya itu emang bagian penting sih dari tradisi kerajinan ini. Itu nunjukin dedikasi pemahaman teknis. Tapi pertanyaannya, apa cuma itu? Apa penguasaan teknis alat ini jadi satu-satunya penentu keindahan? Atau jangan-jangan ada faktor lain yang lebih fundamental gitu. Nah, di sini nih, ceritanya jadi makin seru. Masuk ke kisah Perdana Menteri Al-Sahib Ibnu Abbad. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, mereka ini ngadu ke khalifah. Bilangnya, si Ibnu Abbad ini meskipun tulisannya bagus, sebenarnya ndak becus motong kolam. Payah katanya. Wah, cari-cari kesalahan banget ya. Terus Khalifah percaya gitu aja? Khalifah kayaknya penasaran juga atau mungkin mau ngetes beneran. Jadi dia diem-diem nyiapin jebakan. Jebakan gimana tuh? Semua kolam punya Ibnu Abbad, ujungnya dipecahin sama ajudan khalifah. Dibikin rusak semua. Waduh, itu kan alat andalannya ya? Terus gimana? Terus, Ibnu Abbad dipanggil menghadap. Disuruh nulis cepet-cepet saat itu juga. Bayangin deh sobat kaligrafi lagi butuh nulis, alatnya dirusakin semua. Pasti panik lah ya kalau orang biasa. Ibarat mau perang, senjatanya dilucutin dulu. Nah, tapi hebatnya Ibnu Abbad ini, dia tetap tenang loh. Nggak kelihatan panik sama sekali. Oh iya? Terus dia gimana? Nggak jadi nulis? Dia ambil aja salah satu kolam yang udah rombeng itu, terus ya dia nulis aja pakai itu. Hasilnya? Jelek pasti ya? Kan alatnya rusak. Justru itu, hasilnya tetap luar biasa cantik. Sama bagusnya kayak biasanya. Khalifah sampai kaget, heran gitu. Wah, keren banget. Terus Khalifah bilang apa? Khalifah langsung nanya, ini gimana ceritanya kok para menteri itu bilang dia nggak pinter motong kolam? Padahal buktinya pakai alat rusak aja hasilnya tetap bagus gini. Nah ini dia momen kuncinya. Jawaban Ibnu Abbad ini yang penting. Apa jawabannya? Penasaran nih. Dia jawab dengan tenang dan sangat bijak. Dia bilang, begini yang mulia, ayahku mendidikku menjadi seorang penulis, kaligrafer, dan tidak mengajariku menjadi seorang tukang. Wow, sebentar. Penulis bukan tukang, ini dalam banget artinya. Maksudnya apa ya? Nah, itu dia bikin perbedaan yang jelas banget. Antara jadi seniman, penulis kaligrafi yang punya visi, punya konsep, punya jiwa gitu. Dengan sekedar jadi tukang, pengrajin yang mungkin jago secara teknis, motong kalamnya rapi, tapi ya cuma sebatas itu. Tepat. Jadi intinya, menurut Ibnu Abbad, keindahan sejati itu datangnya dari dalam. Dari gagasan si seniman. Desainnya itu udah matang di kepala dan di hati. Oh, jadi kayak blueprintnya udah ada di dalam diri gitu ya. Alat bagus itu membantu tapi bukan sumber utamanya. Betul banget. Alat itu cuma medium aja. Kalau penulisnya emang udah punya sesuatu, ya mau pakai alat apa aja juga tetap kelihatan bagusnya. Para menteri yang nuduh tadi pasti langsung malu deh. Malu banget pasti ya, ketahuan niat jeleknya. Jadi, pelajaran dari kisah ini luas banget ya sebenarnya, nggak cuma buat kaligrafi aja. Iya, ini bisa ditarik ke banyak bidang lain. Kita sering banget kan, terlalu fokus sama alatnya.
Harus punya kamera paling canggih lah, software terbaru lah, pena termahal lah. Betul, atau terlalu fokus sama tekniknya harus plek-ketiplek sama yang di buku atau tutorial. Nah, iya. Sampai kadang kita lupa ngembangin desain di kepala kita sendiri. Pemahaman konseptualnya, visi artistik kita, gagasan orisinal kita. Jadi kayak tukang yang cuma ngikutin instruksi, bukan penulis yang mencipta ya. Bisa dibilang gitu. Jadi, intisari dari kisah ini yaitu tadi, alat atau kalam memang penting, nggak bisa dipungkiri. Tapi, keindahan dan penguasaan sejati itu akarnya ada di visi internal sang seniman, sang penulis. Ini jadi bikin mikir ya, Sobat Kaligrafi, seberapa sering sih kita dalam mengejar suatu keahlian mungkin terlalu terpaku sama alat yang tepat atau teknik yang paling benar. Sampai-sampai kita lupa atau mungkin kurang meluangkan waktu buat membangun desain di dalam kepala itu, mengasah gagasan kita sendiri. Bener banget. Ini jadi bahan renungan yang bagus nih buat kita semua. Coba deh direnungkan lagi, dalam bidang yang Sobat Kaligrafi tekuni, posisinya lebih cenderung kemana nih? Apakah kita lebih banyak jadi tukang yang mahir secara teknis, atau udah mulai membangun diri jadi penulis yang punya gagasan dan visi kuat? Pertanyaan penting itu. Oke deh, jangan kemana-mana dulu ya Sobat Kaligrafi. Betul, pantengin terus obrolan kita. Kami bakal hadir lagi pastinya dengan topik-topik lain yang nggak kalah unik dan menarik. Untuk sekarang, kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.